Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya pada hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah baik. Kurang semangat ya, biar lebih semangat lagi jawabnya. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Jadi kalau ibu tanya kabar, kalian jawab apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Mari kita tes ya. Oke, ibu akan menanyakan kabar ya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semangat sekali. Terima kasih. Selanjutnya, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya nak. Ya Bu. Ria, boleh dipimpin doanya? Ya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa secara bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ria. Ya Bu. Baiklah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya Bu. Zahra Rama Putri, Tidak masuk Bu. kenapa dia tidak masuk? Ada urusan keluarga dia. Ada surat? Ada Bu itu di meja. Oke. Vina Yulia, Hadir. Ria Agustina, Saya Bu. Nur Husna, Saya Bu. Yohana, Hadir Bu. Zira. Hadir Bu. Oke, berarti cuma satu yang tidak masuk ya. Iya Bu. Baiklah anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari surat apa? Al-Alaq. Surat Al-Alaq Bu. Oke, kita jadi kita akan belajar tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi hari ini kita hanya mempelajari surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 saja. Bu, izin tanya. Mengapa kita hanya mempelajari ayat 1 sampai 5 saja? Bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaan dia tadi bagus sekali ya, yang menanyakan kenapa hanya mempelajari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Karena surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui malaikat Jibril. Ya Ria, sudah dapat dimengerti? Iya Bu, makasih Bu. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ini. Wahyu pertama Nabi ini diterimanya di Gua Hiro. Pada saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro, pada saat beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro. Kenapa? Karena pada saat itu umat manusia sedang diliputi oleh kesesatan yang sulit diperbaiki. Jadi, tujuan Nabi mengasingkan diri ke Gua Hiro tadi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan atau harapan untuk memperbaiki umat muslim di dunia. Dan disitulah beliau bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Itulah cerita tentang turunnya surat Al-Alaq. Sedikit cerita tentang surat Al-Alaq tadi. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan dari cerita ini? Ria? Tidak Bu. Yohana? Zira?
Kalian ikuti setelah ibu ya. Ya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, selanjutnya ibu akan membacakan artinya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah arti dari surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq ini berarti segumpal darah. Yang terdiri dari 19 ayat. Selanjutnya, ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari Zira, Yohana, dan Vina. Kelompok kedua terdiri dari Nur Husna dan Ria. Vina Bu Ya, boleh berdekatan, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Sini Nur Husna. Silakan. Tugas kalian adalah mencari kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalian berlima berarti satu orang satu ya. Biarpun berkelompok tapi masih satu orang satu. Zira ayat pertama, Vina ayat kedua, Yohana ayat ketiga, Ria ayat keempat, dan Husna ayat kelima. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi setelah kalian berdiskusi nanti, ibu meminta kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian ke depan satu-satu ya. Oke, silakan diskusi. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah berdiskusinya? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu minta Zira untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan Zira. Kandungan isi ayat 1 surah Al-Alaq. Ini adalah bacaan wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Dimuliakan dengan membaca nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Sudah? Oke, boleh silakan duduk. Terima kasih ya. Selanjutnya kita silakan bacakan hasil diskusi
Kandungan dari ayat 2 surat Al-Alaq adalah menggambarkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani. Mulailah wahai Muhammad bacaan Al-Qur'anmu dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta pertolongan kepadanya, yaitu Maha menciptakan segala sesuatu. Penciptaan adalah nikmat yang paling awal. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu gumpalan darah yang memadat. Oke, terima kasih Vina. Selanjutnya Yohana boleh maju bacakan hasil diskusinya. Kandungan dari ayat 3 dalam ayat 3 surat Al-Alaq juga menyatakan bahwa bacaanlah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan rohmu itu maha mulia. Tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak derma dan kebaikan. Bacalah sebagai penegas Iqra yang pertama. Kamu percaya dan yakin bahwa Tuhanmu adalah yang maha mulia di antara orang-orang mulia. Di antara kemuliaannya adalah menjadikanmu bisa membaca, sedangkan engkau adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca. Oke, terima kasih Yohana. Silakan selanjutnya kepada Ria Agustina. Silakan bacakan hasil diskusinya, yaitu isi kandungan surat Al-Alaq ayat 4. Ya, Bu. Pakai maskernya. Ya, Bu. Bu, buka saja Bu ya, Pak. Oh ya, sudah Baca ini bacakan. ya. Allazi 'allama bil qalam, artinya yang mengajar manusia dengan pelajaran kalam. Kandungannya yaitu menegaskan yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan pena. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, yakni mengajarkan manusia menulis dengan pena. Allah mengawali dakwah Islam dengan seruan dan ajarkan untuk membaca dan menulis, karena di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ria Agustina. Selanjutnya yang terakhir, Nur Husna, boleh maju. Pelan-pelan. Silakan bacakan kandungan ayat kelima. Kandungan dari ayat kelima ditegaskan bahwa bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang esa dalam penciptaan, yang menciptakan manusia dari segumpal daging kental yang merah. Bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu, sehingganya kebaikan Tuhanmu banyak kemurahannya melimpah, yang mengajari makhluknya menulis dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya dan memindahkannya dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu, mengajari manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahuinya, zat yang mengajarkan manusia menulis dengan pena, dan itu adalah kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan manusia dengan pena yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nur Husna. Oke, tadi sudah kalian bacakan isi kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, sudah diskusi juga. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dari 5 ayat tersebut dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia. Yang pertama adalah selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, membiasakan diri untuk membaca. Yang ketiga,
Acuan. Ya, acuan dalam kehidupan di dunia. Yang pertama itu ada selalu menyebut nama Allah. Dari surat Al-Alaq ayat 5 tadi, kalian akan selalu menyebut nama Allah. Terus yang keduanya, kalian bisa membiasakan diri untuk membaca. Kan Iqra di dalam surat Al-Alaq tadi ada potongan ayat yaitu Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Jadi selalu membiasakan diri untuk membaca. Selanjutnya yang terakhir adalah selalu berusaha untuk tidak mudah menyerah. Ini adalah bekal yang dapat kalian jadikan patokan atau acuan dari surat Al-Alaq untuk kehidupan sehari-hari. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Oke, jelas. Sangat jelas. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Oh ya, sebelum Ibu membacakan kesimpulan, kalian boleh duduk di tempatnya masing-masing kembali ya. Jadi, sudah? Oke. Jadi surat Al-Alaq ini berarti segumpal darah. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Tetapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu merupakan wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad SAW yang diperantarai oleh malaikat Jibril di mana? Di Gua Hira. Surat Al-Alaq termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Oke, sudah pintar semua ya. Surat Al-Alaq ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Terus bertepatan pada tanggal 16 Agustus 610 Masehi. Nah, pada saat usia Nabi ke-40 tahun dia menerima wahyu ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Pada Ria, boleh dipimpin doanya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ria. Baiklah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada salah, Ibu minta maaf. Apabila